Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu dalam pertemuan bimbingan dan konseling. Pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih kita akan mulai berwirausaha. Ya, kemarin banyak siswa yang bertanya, Bu, aku nggak mau kerja, gitu kan, kata Ibu jangan orientasi mencari pekerjaan, tapi membuka lapangan usaha. Betul, ya, jadi sekarang itu kita jangan mengharapkan mencari pekerjaan. Ya, karena apa? Pekerjaan di rumah banyak, ya, cucian piring semua itu banyak kerjaan, ya, lap piring semua itu pekerjaan. Nah, tapi bukalah peluang usaha. Kalau ada yang bertanya bagaimana sih caranya untuk membuka wirausaha gitu ya. Syarat yang pertama apa? Yang pertama adalah dimulai gitu ya. Mulai aja dulu. Jadi jangan terlalu banyak rencana. Karena kalau terlalu banyak rencana itu biasanya nggak mulai-mulai gitu. Jadi langkah pertama adalah kalau mau jualan, ya jualan langsung. Nggak usah banyak dulu rencana A, B, C, plan A, B, C yang banyak gitu ya. Akhirnya nggak jadi-jadi nanti. Jadi jangan terlalu fokus sama rencana yang harus sempurna, harus ideal, harus perfect gitu ya. Karena biasanya kalau sudah terlalu ideal, itu nanti kita nggak maju-maju gitu aja. Jadi kalau mau jualan, jualan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah memulai, itu kita bisa memperbaiki sambil jalan. Jadi perbaikannya itu sambil jalan, karena kalau kita melangkahkan kaki itu kan kaki kanan dulu, terus kiri, kanan, terus aja gitu kan. Jadi saling melengkapi. Begitupun dalam membuka wirausaha, ya. Ketika kita mau membuka usaha tertentu, buka aja dulu, ya. Jadi kita namanya ini berwirausaha dengan otak kanan namanya ya. Karena kalau biasanya terlalu fokus sama otak kiri itu harus perfect dulu gitu kan, baru kita jalan. Sedangkan kalau menunggu perfect, sampai kapan perfectnya? Mau jualan, nunggu modal dulu, nunggu tempatnya, nunggu SDM-nya. Semuanya harus lengkap dulu, kita kapan mau jalannya gitu ya. Sambil berjalan, sambil memperbaiki gitu ya. Sambil langkah kanan, langkah kirinya mengikuti. Nah itulah, sambil jalan, sambil memperbaiki. Nah yang ketiga, Bu, gimana kalau kita wirausahanya gagal, Bu, jualannya gagal, nggak berhasil? Nggak masalah, gitu. Karena setiap manusia itu punya jatah gagal. Misalnya nih ya, kamu punya jatah gagal dalam hidup 10 kali. Jadi habiskan jatah gagal kalian itu sesegera mungkin. Ya, misalnya 10 kalinya semakin dini kalian memulai usaha ini, semakin cepat kalian menghabiskan jatah gagal. Bu, aku jualan pulsa, gagal. Coret. Bu, aku pernah jualan seblak, coret, gagal. Bu, aku pernah jualan nasi kuning, gagal. Terus habiskan sesegera mungkin, semudah mungkin jatah gagal kalian. Karena apa? Semakin cepat kalian menghabiskan jatah gagal kalian, semakin mudah juga, semakin dini kalian akan memperoleh hasil yang maksimal gitu ya. Jadi bukan berarti ketika gagal sekali, 2 kali terus berhenti gitu ya. Kita bisa justru itu sebagai langkah gitu ya, menuju keberhasilan. Ketika gagal, justru itu kita harus bersyukur gitu ya. Berarti, oh jatah gagal kita udah habis nih 1. Kalau gagal lagi, oh alhamdulillah nih habis 2 gitu kan. Dan berikutnya. Nah itu segera mungkin habiskan jatah gagal. Poin yang keempat itu apa? Mulai dari sekarang. Jangan dinanti-nanti, jangan ditunda-tunda. Sekarang yang bisa dilakukan apa? Bu, aku nggak punya modal, aku nggak punya ini, nggak punya ini. Itu tangan kalian itu modal, jempol kalian itu modal, bisa dipakai modal. Jadi ketika kalian masih punya jari, punya tangan ya, punya handphone kan, itu modal kalian. Modal gede banget ya. Misalnya saya tanya, mau nggak jempol kalian saya beli 500 juta, tapi kalian potong tangannya ini, jempolnya 1. Pasti nggak mau kan? Nah, makanya jempol kalian ini lebih dari 100 juta. Jadi kalau bilang nggak punya modal itu bohong banget gitu ya. Itu modal kamu udah gede ya. Kamu punya HP, punya jempol, tinggal foto, cekrek, upload, jualin. Ada margin keuntungan itu bisa jual.
Jadi jangan kebanyakan mikir yang rumit, usaha itu harus gini enggak. Apa yang bisa kamu lakukan, kamu jual dapat keuntungan, lakukan. Ingat poin 2 tadi, perbaikannya sambil jalan. Kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki sistemnya, sambil jalan, nggak usah harus perfect di awal dulu. Karena kalau perfect di awal biasanya nggak maju-maju, nggak jadi, banyak takutnya, mikirnya resikonya gede. Aduh, akhirnya gimana ya, ini takut ini gimana, itu gimana. Akhirnya nggak jalan-jalan, akhirnya nggak jualan-jualan. Akhirnya kita jadi orang kaya, tapi hanya di angan-angan. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kalau kamu yang mau buka usaha, buka sekarang. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah terlalu banyak mikir resiko apa. Yang bisa kamu jual. Terima kasih, itu aja mungkin tips dari Ibu tentang yang mau membuka wirausaha. Silakan dicoba mulai dari sekarang. Yang pertama, mulai aja dulu. Yang kedua, perbaiki sambil jalan. Yang ketiga, habiskan jatah gagal. Yang keempat, mulai dari sekarang. Itu ya tipsnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum. Ingat 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Stay safe.